First of all, let me introduce Ya, kali ini kita akan belajar bersama terkait cara penggunaan LSM Learning atau LMS Learning Management System Google Classroom. Jadi Google Classroom ini merupakan layanan web gratis ya yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang bertujuan untuk menyederhanakan, membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Tujuan utama Google Classroom ini untuk merampingkan proses berbagai file antara guru dan siswa. Jadi di Google Classroom ini nanti kita terbantukan khusus jadi biar mudah ketika tugas karena ini sedang kelas daring sehingga bisa menggunakan ini. Jadi bisa berupa menyimpan file, bisa untuk kemudian memberikan tugas, link, nanti yang akan melalui Google Form ataupun bisa memberikan buku online, jadi PDF, materi, ataupun bisa menilai tugas. Oke, baik, kita langsung saja melalui klik dituliskan Classroom di Google, kemudian nanti akan muncul Google Classroom ini. Nah, ada kedua ya, bagaimana kalau kita ingin bergabung ataupun membuat. Nah, contohnya saya sudah memiliki Google Classroom ya, yang bernama, jadi ini untuk kelas sains ya, untuk IPA ataupun fisika. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat contohnya? Kalau kita ingin membuat, nah, bagi yang belum pernah login, jadi kita nanti akan masuk melalui Gmail ya, kita memasukkan Gmail kita masing-masing. Jadi jangan lupa ya Gmail masing-masing dan passwordnya. Nah, ini ada tanda plus di sini ya. Tanda plus di sini ini ada yang kedua ya. Jadi nanti ada gabung ke kelas ataupun bisa join to kelas ataupun buat kelas untuk create kelas. Gabung ke kelas di sini maksudnya apa? Jika untuk siswa ataupun kita mengikuti pelatihan, makanya kalau misalnya di pelatihan ada menggunakan LMS Google Classroom sehingga kita suruh gabung ke kelas di sini. Nah, masukkan kode kelas. Nah, ini bagi siswa ataupun ketika kita jadi peserta training, peserta pelatihan. Jadi nanti kodenya berapa apa berupa 5 digit ya, berupa huruf dan angka gabungan. Bagaimana kalau kita ingin membuat kelas? Nah, ini klik buat kelas atau create ya, create kelas bahasa Inggrisnya. Nah, buat kelas, nama kelasnya misal English, bahasa Inggris ya, English untuk grade B, misal 8B. Bagiannya apa? Misal education, mata pelajarannya English misalnya. Misal ini bagian SMP apa namanya? Misal SMP Al-Wafi BS. Ruangnya misal online, daring. Contoh. Nah, dibuat di sini klik create ya. Nah, di sini nantinya akan muncul kelas. Nah, oke, kita sambil itu. Nah, English ini yang nantinya kita bisa memasukkan hal apapun. Nah, kode kelas di sini kita copy di sini ya. Nih, YKBPHOA. Berarti berapa digit ini? 3 tambah 4, 7. Klik. Nah, ini bisa salin link undangan ataupun bisa kodenya ini masukkan. Jadi ini copy, kemudian taruh di WA dulu. Nah, misal ini kode kelas 8B, English 8B, kode kelas. Atau bisa menggunakan salin undangan, disalin ya, klik salin kemudian masukkan sini atau bisa melalui link. Jadi sama ya di sini ya, YKBPHOA. Yang ini lebih baik di copy, jadi biar anak-anak langsung otomatis masuk, nanti mereka akan menuliskan namanya masing-masing sesuai Gmail. Lebih baik ini nanti di share ya, misalnya di share.
link ini. Nah, inilah link namanya English 8B yang akan dibagi. Nah, di sini terdapat apa saja ketika di Google Classroom? Ya, ada forum. Forum ini kayak berupa chat, jadi kayak yang di Facebook ataupun ada di Instagram ya, ini forumnya. Ini bisa dimanfaatkan kita mengumumkan besok ulangan jangan lupa ya, nah, bisa tambah apa ataupun kita nanti mereka akan memberikan komen ya. Kemudian tugas kelas di sini, nah ada tugas kelas, ada anggota dan ada nilai. Oke, anggota di sini bagi yang sudah masuk. Nah, yang sudah masuk otomatis melalui kode itu nanti akan terdata di sini kayak seperti begini nih. Kayak contohnya anggota saya sudah punya anggota di sini. Nah, bagi yang sudah masuk nanti akan terdapat kayak gini nih. Nah, ini anggotanya, anak-anaknya yang sudah masuk melalui Google Classroom, melalui link tersebut. Bagaimana kalau nilai? Nilai ini nanti bagi yang udah ada ini nilainya. Misal saya memberikan nilai ini, misal di sini nih ada nilainya nih. Nah, ini misal ada nilainya berapa ini. Jadi ini di sini ya. Kelihatan di situ. Ya, contoh itu saja ya. Ya, kita lanjut ke English 8B. Nah, English 8B itu tadi anggota, ini tadi nilai, dan ini kemudian ke tugas kelas. Nah, di dalam tugas kelas ini kita ingin misal memberikan yang pertama, ada macam-macam ya. Tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, ataupun gunakan kembali postingan. Nah, tugas di sini ini berupa kalau kita anak-anak memberikan tugas untuk contoh tidak di sini ya berupa untuk tugas video membuat video pidato bahasa Inggris, temanya Inggris 8B, misal temanya tentang tentang pandemi COVID-19. Nah, mereka nanti temanya, nah di sini silahkan anak-anak untuk mengirimkan link videonya melalui Google Classroom berikut. Nah, jadi apa? Mereka nanti tugasnya berupa untuk membuat video. Nah, video ketika mereka udah buat kan berupa video. Kadang kalau kita mengirim berupa WA besar ya. Jadi makanya apa? Mereka suruh buat YouTube ataupun disimpan di Google Drive nanti berupa linknya. Nah, ini di sini ya. Oke, kita masukkan di sini semua nilai. Batas waktunya kapan? Misal saya beri tanggal 17 besok ya. Kemudian jamnya berapa? Jam 12 malam. Topiknya apa? Topiknya berkaitan dengan speech. Nah, karena pidato. Nah, udah, tugaskan. Klik tugaskan di sini. Nah, ketika klik tugaskan tersebut, bagi yang sudah memberikan, yang sudah masuk sebagai anggota, mereka akan masuk otomatis melalui emailnya masing-masing. Email ataupun bisa melalui forum chat ini. Jadi akan terdapat memposting tugas baru. Nah, yang kedua, bagaimana bila kita untuk tugas kuis? Nah, di sini tugas kuis ini berupa ulangan harian ataupun kuis ulangan harian tentang ulangan harian bab speech. Nah, berisikan ulangan harian tentang pidato. Nah, contohnya di situ ya. Nah, diberikan waktu 60 menit misal. Nah, linknya di sini misal kita kalau sudah membuat ulangan melalui Google Classroom, nah melalui Google Form maksud saya,
Ya kalau kita sudah memiliki Google Form, contohnya yang sudah buat ya, kita sudah buat misal ya. Misal saya memiliki Drive bagi ketika sudah sudah memiliki kuis. Nah, misal saya memiliki sebuah soal yang sudah dibuat di Google Form. Jadi sudah pernah membahas tentang Google Form juga ya, jadi biar lebih mudah. Nah, contoh di sini ibarat saya memiliki ini. Nah, link ini yang didapat misal, nah bagi yang sudah membuat melalui Google Form ya. Nah, ini link yang akan kita masukkan di sini nih, perpendek dulu. Nah, ini copy, dimasukkan ke Google Classroom yang kita sudah buat ulangan melalui Google Classroom. Nah, masukkan ke sini. Nah, linknya, link. Nah, mereka akan otomatis di sini. Nah, sehingga kita misal karena ulangan hariannya besok nih, sehingga maksimal jam 09 ya, karena dimulainya jam 8 misal. Topiknya, topiknya misal masih tema pidato ya, tugaskan. Sehingga apa? Akan muncul nih ulangan harian bab speech. Di forumnya juga akan muncul ulangan harian bab speech. Begitu ya. Jadi itulah ya. Bagaimana kalau kita memberikan materi? Nah, materi tentang speech, tentang pidato. Nah, berisikan materi tentang speech. Nah, mana filenya? Nah, filenya kita cari. Nah, file yang kita ini taruh di mana? Misal file berupa PDF. Nah, saya nyari berupa file PDF. Misal ini contoh ya. Nah, misal ini contohnya nih. Nah, file buku ataupun materi PDF atau berupa PowerPoint. Nah, topiknya apa? Misal sama dengan speech. Nah, posting. Nah, di sini ada materi, ada ulangan harian, ada tugas membuat video pidato bahasa Inggris. Nah, ini ya. Inilah akan terbantukan di sini sehingga anak-anak bisa mengecek sendiri. Jadi begitu ya. Nah, begitulah. Jadi kalau misal ada yang udah mengerjakan akan muncul nilainya yang kayak tadi ya. Jadi begitu ya. Itulah cara menggunakan learning management system Google Classroom. Ya, begitu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe di Motret Guru Official. Ya, sampai jumpa di pertemuan yang menarik. Ada yang akan pertemuan yang akan datang. Terima kasih.